Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visio. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang neck pain. Adapun pengertian dari neck pain atau biasa disebut dengan nyeri leher merupakan nyeri yang dirasakan pada bagian atas tulang belakang atau biasa disebut dengan cervical di sini. Hal ini tanda bahwa sendi, otot atau bagian lain dari leher mengalami spasme atau terluka dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Prevalensi dari neck pain atau nyeri leher di dunia mencapai 5,54% pernah mengeluhkan nyeri leher. Dalam periode 6 bulan, kejadian ini meningkat 6% sampai 22% pada kelompok lanjut usia menurut penelitian dari Sakis-Sidis et al. 2013. Beberapa studi epidemiologi melaporkan semakin tingginya angka prevalensi MSDS dari nyeri leher sekitar 16,6% setiap tahunnya dari populasi orang dewasa di Indonesia. Bahkan 0,6% bermula dari timbulnya rasa tidak nyaman, kemudian berakibat menjadi nyeri leher atau neck pain. Pemeriksaan neck pain diawali dengan pemeriksaan subjektif. Adapun pemeriksaan subjektif meliputi 5 hal. Yang pertama, penyebab rasa sakit saat ini dan selama 24 jam terakhir. Kemudian yang kedua, faktor yang memberatkan dan meringankan pada pasien. Kemudian yang ketiga, riwayat penyakit sebelumnya yang pernah diderita oleh pasien. Yang keempat, riwayat kesehatan keluarga yang berkaitan dengan famili di pasien itu sendiri, dan yang kelima, obat-obatan yang selama ini dikonsumsi oleh pasien itu sendiri. Pemeriksaan subjektif ini diamati dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Jadi neck pain ini tidak berpusat pada cervical saja, tetapi pemeriksaan pada neck pain ini dia diamati dari mulai cervical, kemudian torakal, kemudian hip dan ankle, dari anggota gerak atas sampai anggota gerak bawah. Pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan objektif. Fungsi dari pemeriksaan objektif di sini yang pertama adalah untuk mengamati kemampuan fungsional yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari pasien. Kemudian yang kedua, untuk evaluasi penanganan apabila sebelumnya sudah pernah dilakukan treatment atau sudah pernah melakukan treatment misalnya ke tukang urut atau dukun pijat. Kemudian yang kedua, pernah mengkonsumsi obat yang dalam jangka waktu yang panjang dan sudah berobat lama tetapi tidak kunjung sembuh. Yang ketiga, pemeriksaan objektif ini berfungsi sebagai tes dan pengukuran spesifik terkait dengan neck pain atau nyeri leher. Pemeriksaan objektif meliputi yang pertama ada inspeksi. Inspeksi atau biasa disebut dengan penglihatan untuk melihat adanya bengkak, kemudian adanya perubahan warna pada kulit. Kemudian yang ketiga, untuk kelainan bentuk dilihat dari inspeksinya. Kemudian yang kedua, pemeriksaan objektif yang kedua adalah palpasi. Palpasi di sini ada artinya adalah meraba, akan menghasilkan suatu nyeri, kemudian akan merasakan spasm, kemudian akan merasakan perubahan suhu pada kulit dan pengukuran sensasi. Pemeriksaan objektif meliputi range of motion atau biasa disingkat dengan ROM. Itu ada
di 4 gerakan: fleksi, fleksi servikal, ekstensi servikal, lateral fleksi dekstra dan lateral fleksi sinistra servikal, kemudian rotasi servikal. Pemeriksaan objektif yang keempat ada joint play atau gerakan secara pasif. Servikal kita gerakkan secara pasif. Dan yang keempat ada postur, pemeriksaan yang dilihat dari postur. Ini bisa termasuk dari pemeriksaan inspeksi. Kemudian pemeriksaan objektif yang kelima ada special test. Ada special test, nanti ada beberapa pemeriksaan yang akan saya praktekkan setelah pemaparan ini. Kemudian pemeriksaan objektif yang ketujuh ada balance test, kemudian fungsional assessment, dan yang terakhir pemeriksaan objektif yang terakhir ada environmental assessment, yaitu pemeriksaan yang berkaitan dengan lingkungannya, misalnya yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh pasien. Berikut ini merupakan pemeriksaan spesifik untuk beberapa kasus. Yang pertama ada cerebrovascular Berlioz-Sine. Prosedurnya, pasien rotasi kepala dari kanan kemudian ke kiri. Hasil positif apabila pasien merasakan vertigo, kemudian pusing, kemudian penglihatan kabur, mual, pingsan, dan mata rabun. Pemeriksaan spesifik yang kedua yaitu tes manuver. Posisi terapis di belakang pasien, kemudian membawa stetoskop diarahkan ke arteri karotis. Hasil positif apabila terdapat bising jantung disertai dengan keterbatasan fungsional. Kemudian pemeriksaan spesifik yang ketiga ada Underberg test. Pemeriksaan ini berfungsi untuk tes keseimbangan dengan cara pasien berdiri, kemudian terapis di depan pasien. Yang pertama ada posisi anatomis, kemudian yang kedua dengan mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan serta satu kaki. Dan yang keempat, mengangkat kedua tangan bergantian dari kaki kiri ke kaki kanan. Hasil positif apabila pasien kehilangan keseimbangan, kemudian pasien tidak dapat pronasi, hand pronasi, kemudian pasien merasakan vertigo, pasien merasakan mual, dan pasien merasakan rabun, penglihatannya menjadi rabun. Pemeriksaan yang keempat yaitu Odenhuis manuver. Posisi pasien duduk anatomis, kemudian terapis di belakang pasien. Arahkan kepala set fleksi dekstra, kemudian agak rotasikan ke belakang sedikit, kemudian tekan. Dan lakukan gerakan ini secara bergantian. Hasil positif apabila pasien merasakan nyeri pada bagian servikal dan ketika digerakkan mengalami keterbatasan fungsional. Kemudian tes yang kelima ada Valsalva manuver, di mana pasien duduk anatomis, kemudian pasien diinstruksikan untuk mengejan seperti menahan BAB. Fungsi dari tes ini untuk
disfungsi neurologis ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kemudian untuk mendeteksi adanya nyeri pada servikal yang parah, dan untuk mendeteksi adanya gangguan fungsional pada gerakan servikal. Hasil positif apabila pasien merasakan nyeri menjalar dari mulai servikal sampai ke jari-jari tangan, atau pasien merasakan nyeri tertekan pada bagian servikal. Pemeriksaan yang ke-6. Pemeriksaan yang ke-6, cervical neurological compression and irritation. Tanda dan gejala klinis pada pemeriksaan ini, yang pertama, nyeri radikular pada ekstremitas atas, hilangnya sensasi pada ekstremitas atas, hilangnya refleks pada ekstremitas atas, hilangnya kekuatan otot pada ekstremitas atas. Hasil positif apabila nyeri lokal pada servikal dan menekan akar saraf servikal. Nyeri menjalar sampai ke jari-jari tangan. Cara dari pemeriksaan ini, pasien duduk anatomis, kemudian terapis berada di belakang pasien, dan terapis menekan atau kompresi pada bagian servikal, kemudian rotasikan ke kanan dan rotasikan ke kiri serta memakai kompresi. Pemeriksaan yang ke-8 ada Spurling test. Spurling test hasil positif apabila terdapat nyeri lokal pada facet joint dan nyeri menjalar dari mulai servikal sampai ke jari-jari tangan. Posisi pasien pada Spurling test dengan duduk secara anatomis, kemudian set fleksi ke kanan dan set fleksi ke kiri disertai dengan kompresi. Intervensi pada neck pain itu dengan menggunakan stretching. Stretchingnya bisa berupa PNF. PNF untuk passive neck flexion dan ULNT untuk upper limb nerve test. Yang pertama menggunakan ULNT, upper limb nerve test. Posisi pasien tidur terlentang, kemudian arahkan tangan ke samping, posisi supinasi, kemudian tarik bagian wrist, tangan terapis, fiksasi pada bahu pasien, kemudian posisi terapis seperti ini, tarik ke depan, tarik ke depan, intervensi yang kedua menggunakan Helbig maneuver. Posisi pasien tidur terlentang, kemudian kita tarik servikal, kita arahkan pasien untuk keluar bed, arahkan kepala pasien keluar bed, terus. Kemudian kita fiksasi pada bagian servikal ke-7, servikal ke-7,
tarik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, rileks. Diulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, rileks. Kembalikan pasien ke posisi semula.